Selamat siang semuanya. Yang Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Adapun tugas kami ini yaitu tugas untuk memenuhi proyek serta rekayasa ide dari mata kuliah gas dan termodinamika, di mana kami mengangkat judul yaitu siklus Carnot. Sebelum pada kami menjelaskan topik-topik kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena jika tidak kenal maka tidak sayang, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri agar kita bisa saling sayang. Di mana saya Fenita Devani Sandri sebagai moderator dan rekan-rekan saya Citra Kuda Diri. Saya Renisa Fitri Pulungan. Saya Sabrina Borogultam. Saya Novita Marta Pangaribuan. Adapun topik-topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan mesin Carnot? Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan teorema Carnot? Dan yang ketiga, apa saja yang termasuk dalam siklus Carnot? Dan yang keempat, bagaimana pengaplikasian siklus Carnot tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Di mana akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, mesin Carnot. Mesin Carnot adalah siklus termodinamika teoritis yang diusulkan oleh Leonard Carnot. Ini menggambarkan efisiensi maksimum yang mungkin dimiliki mesin panas selama proses konversi panas menjadi kerja dan sebaliknya, bekerja antara dua reservoir. Mesin Carnot adalah mesin kalor hipotetis yang beroperasi dalam suatu siklus reversibel yang disebut siklus Carnot. Model dasar mesin ini dirancang oleh Nicolas Leonard Sadi Carnot, seorang insinyur militer Prancis pada tahun 1824. Dalam proses melalui siklus ini, sistem tersebut dapat melakukan usaha terhadap lingkungannya sehingga disebut mesin kalor. Mesin Carnot merupakan mesin kalor yang dapat mengubah energi atau kalor menjadi bentuk lainnya atau usaha mekanik. Di samping mesin Carnot, terdapat pula mesin-mesin lain yang digolongkan dalam mesin kalor, seperti mesin uap, mesin diesel dan bensin, mesin jet, dan reaktor atom. Pada prinsipnya, cara kerja mesin kalor ada 3 proses penting, yaitu yang pertama, proses penyerapan kalor dari sumber panas yang sering disebut sebagai reservoir atau tandon panas. Yang kedua, usaha yang dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, proses pembuangan kalor pada tempat yang bersuhu rendah atau tempat ini sering disebut reservoir atau tandon dingin. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan kami selanjutnya. Baiklah, selanjutnya teorema Carnot. Teorema Carnot adalah pernyataan formal dari fakta bahwa tidak mungkin ada mesin yang beroperasi di antara dua reservoir panas yang lebih efisien daripada sebuah mesin Carnot yang beroperasi pada dua reservoir yang sama. Artinya, efisiensi maksimum yang dimungkinkan untuk sebuah mesin yang menggunakan temperatur tertentu diberikan oleh efisiensi mesin Carnot. Implikasi lain dari teorema Carnot adalah mesin reversibel yang beroperasi antara dua reservoir panas yang sama memiliki efisiensi yang sama pula. Selanjutnya, siklus Carnot. Siklus Carnot adalah siklus yang mengubah panas hasil pembakaran menjadi gerakan mekanis sepenuhnya. Dalam bidang konversi energi, siklus Carnot merupakan cara yang paling ideal untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Siklus Carnot didefinisikan sebagai siklus termodinamika tertutup ideal yang dapat dibalik 4 operasi berturut-turut terlibat: ekspansi isotermal, ekspansi adiabatik, kompresi isotermal,
dan kompresi adiabatik. Selama operasi ini, pemuaian dan kompresi zat dapat dilakukan hingga titik yang diinginkan dan kembali ke keadaan awal. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Baik, selanjutnya dapat kita lihat pada gambar terdapat ada 4 proses siklus Carnot. Nah, yang pertama itu pada gambar A adalah proses ekspansi gas isotermal yang dapat dibalik. Pada proses ini, jumlah kalor yang diserap gas ideal adalah Q masuk dari sumber panas pada suhu TH. Gas tersebut akan memuai dan melakukan kerja terhadap lingkungannya. Selanjutnya itu pada gambar B. Gambar B itu adalah proses pemuaian gas adiabatik yang reversibel. Di sini, sistem diisolasi secara termal dan gas terus memuai dan kerja dilakukan pada lingkungannya. Sekarang suhunya lebih rendah dari T1. Yang ketiga itu adalah pada gambar ketiga itu adalah proses kompresi gas isotermal yang dibalik. Di sini akan terjadi kehilangan panas Q keluar terjadi ketika lingkungan itu melakukan kerja pada suhu T1. Yang keempat itu adalah proses kompresi pada gas adiabatik reversibel. Pada gas ini, sistemnya akan diisolasi secara termal, temperaturnya akan kembali naik lagi kepada TH dan ketika lingkungan sekitar tersebut akan terus bekerja pada gas. Next slide. Nah, adapun langkah-langkah dari proses siklus Carnot itu, yang pertama, W1 menuju W2 itu sama dengan Q1, di mana mu dikali R dikali T1 dikali ln V2 per V1. Langkah kedua, W2 menuju W3 itu, di mana mu dikali R per 1 T2. 3, di mana W3 menuju 4 itu sama dengan mu dikali R dikali T2 dikali ln V3 per V4. Langkah yang keempat, langkah yang keempat ini di mana W4 menuju ke W1, di mana mu dikali R per gamma dikurang 1 dikali T1 dikurang T2. Selanjutnya, dapat kita lihat grafik pada siklus Carnot tersebut. Seperti yang tertera pada next slide. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Materi yang selanjutnya adalah pengaplikasian siklus Carnot dalam kehidupan. Nah, berikut ini contoh-contohnya. Yang pertama yaitu pada mesin termal. Nah, siklus Carnot digunakan untuk menganalisis dan membandingkan performa mesin-mesin termal seperti mesin uap, mesin diesel, dan mesin pembakaran dalam. Kemudian pada pompa kalor, siklus Carnot juga digunakan untuk menganalisis dan membandingkan performa pompa kalor atau pendingin. Pompa kalor mengambil panas dari sumber panas dan memindahkan panas tersebut ke suhu yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah AC dan pendingin udara. Nah, prinsip kerja AC atau air conditioner ini dan sistem pendinginan udara juga didasarkan pada siklus Carnot. AC dan sistem pendingin udara mengambil panas dari ruangan dan memindahkannya keluar sehingga menjaga suhu ruang tetap dingin. Dan yang terakhir adalah pembangkit listrik. Siklus Carnot juga dapat diterapkan pada pembangkit listrik yang bersuhu tinggi, seperti pembangkit listrik tenaga nuklir dan pembangkit listrik termal dan dengan berbasis
batu bara. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, setelah sekian banyak yang kami paparkan, adapun yang kami tarik kesimpulan dari materi hari ini yaitu mesin Carnot adalah siklus termodinamika terorientasi diusulkan oleh Leonard Carnot. Siklus Carnot adalah siklus yang mengubah panas hasil pembakaran menjadi gerakan mekanis sepenuhnya. Dalam bidang konversi energi, siklus Carnot merupakan cara yang paling ideal untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Siklus Carnot merupakan sebuah siklus termodinamika ideal yang terdiri dari 4 tahap, yaitu kompresi isotermal, ekspansi isotermal, dan 2 tahap adiabatik, tahap pertukaran panas. Beberapa contoh pengaplikasian siklus Carnot yaitu pada mesin termal, pompa kalor, AC, dan pembangkit listrik tenaga. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada kata yang salah atau tutur bahasa yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.